Perang Nemar pada tahun 633 Masehi menjadi salah satu mosaik awal dalam rangkaian pergulatan panjang antara pasukan Islam dan Kekaisaran Persia. Para ilmuwan Muslim memandangnya sebagai gelanggang pertama yang memperlihatkan keteguhan strategi Khalid bin Walid di dataran Irak dan sekaligus membuka tirai keruntuhan bertahap kekuasaan Sasanid. Catatan para ahli sejarah Muslim seperti Al-Baladzuri, Ath-Thabari, Ibnu Katsir, dan para penyair kronik Irak kuno menggambarkannya sebagai benturan dua gelombang besar yang datang dari arah berbeda. Gelombang Islam membawa disiplin padat dan moralitas spiritual yang lahir dari wahyu. Gelombang Persia membawa warisan berabad-abad berupa tentara berat, jaringan bangsawan, dan rasa keagungan kekaisaran. Di lembah kering dekat wilayah Najaf, mereka saling berhadapan dengan perbedaan jumlah pasukan yang begitu timpang. Kekuatan Muslim hanya sekitar 8.000 prajurit. Kehadiran Persia sekitar 30.000 serdadu yang dilengkapi pasukan berkuda dan perlengkapan berat. Namun, angka yang disodorkan sejarah tidak selalu menentukan arah angin kemenangan. Para ilmuwan Muslim menggambarkan perjalanan menuju Nemark sebagai rangkaian tarikan panjang. Pasukan Muslim bergerak dari arah Dumat al-Jandal, kemudian memasuki Irak melalui wilayah yang kala itu menjadi perlintasan dagang dan jalur irigasi kuno. Saat berita kemunculan mereka sampai ke kepala-kepala bangsawan Persia, muncullah kecemasan sekaligus kejengkelan. Kekaisaran ini baru saja terhuyung akibat perang panjang melawan Bizantium. Kekacauan politik dan perebutan tahta di jantung istana membuat banyak jenderal lebih suka mempertahankan zona pengaruh mereka daripada berkomitmen penuh untuk mempertahankan perbatasan. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa kondisi moral yang lemah itu memperberat peluang Persia menghadapi pasukan kecil yang sangat solid. Ketika Khalid bin Walid tiba di wilayah Nemark, ia membaca tanah lapang itu seperti lembaran terbuka. Sungai kecil yang membelah sisi timur menjadi batas alami yang membatasi gerak kavaleri Persia. Padang luas di sisi barat memberi ruang bagi formasi Muslim untuk bermanuver. Dalam narasi para ahli sejarah Muslim, Khalid sering dilukiskan seperti komandan yang mampu merasakan getaran medan sebelum pedang dihunuskan. Ia memerintahkan pasukannya membentuk barisan memanjang dan menata infanteri di pusat dengan unit kavaleri cepat di sayap kiri dan kanan. Barisan itu tidak sekadar penyusunan fisik, tetapi juga penguatan mental agar prajurit merasa seluruh bagian pasukan saling mengunci. Pasukan Persia tiba dengan gemuruh berat. Derap pasukan berkuda, denting baju zirah, dan panji-panji kekaisaran menciptakan kesan bahwa jumlah besar mereka adalah gelombang tak terhentikan. Ilmuwan Muslim menggambarkan bagaimana perbedaan budaya tempur terpampang jelas. Tentara Persia mengandalkan intimidasi visual dan kekuatan perangkat perang. Sementara pasukan Islam hadir dengan kesederhanaan lahiriah, namun keyakinan batin membuat mereka seperti lingkaran api yang tetap menyala meski tertiup badai. Menurut riwayat para ahli, pertempuran dimulai dengan duel antar komandan dan pejuang pilihan. Khalid bin Walid sendiri tampil ke garis depan untuk menabuh keberanian anak buahnya. Duel ini bukan hanya ritual perang, tetapi juga cara mematahkan keangkuhan musuh sebelum bentrokan massal terjadi. Setelah duel bergulir, gelombang utama pasukan Persia menyerang pusat pasukan Muslim. Mereka berharap tekanan dari jumlah besar akan memecah tatanan formasi lawan. Namun, serangan itu tertahan seperti air yang menabrak bebatuan. Pasukan Islam bergerak rapat tanpa celah, mengubah tekanan musuh menjadi energi untuk melakukan serangan balik terarah. Bagian paling menarik menurut para ilmuwan Muslim adalah taktik sayap yang dimainkan Khalid. Ia memerintahkan kavaleri kanan dan kiri untuk tidak segera menyergap, tetapi bergerak seolah mengalir mengikuti gerak pasukan Persia. Dengan cara itu, sayap Persia tertarik melebar jauh dari pusat mereka sendiri. Saat garis musuh mulai koyak, Khalid memberi isyarat untuk berputar cepat. Gerakan itu ibarat angin gurun yang tiba-tiba berubah arah dan menghantam punggung musuh. Pasukan Persia
yang sebelumnya menekan pusat kini terbelah dan kehilangan kendali. Ketika barisan mereka mulai kacau, pasukan Muslim yang berada di depan melakukan dorongan maju yang memotong sisa kekuatan Persia. Ilmuwan Muslim menggambarkan bahwa kemenangan Danemark tidak hanya soal mengungguli musuh secara taktis, melainkan juga kemampuan mempertahankan kejelasan hati dalam situasi paling kacau. Para prajurit Muslim memandang setiap langkah sebagai bagian dari amanat besar. Para ahli sejarah menuturkan bahwa keberanian mereka bukan keberanian buta, tetapi keberanian terdidik yang tumbuh dari keimanan dan ketaatan. Mereka tidak bergerak dengan rasa takut kehilangan dunia, melainkan dengan rasa tanggung jawab membawa pesan langit ke wilayah yang selama ini dirundung tirani para bangsawan. Saat pasukan Persia runtuh, sebagian besar lari ke arah sungai dan sebagiannya menyerah. Kavaleri Muslim mengejar hanya secukupnya untuk memastikan perlawanan tidak bangkit kembali hari itu. Tidak ada pembantaian liar atau tindakan yang melampaui batas syariat. Kronik Muslim mencatat bahwa kemenangan Danemark menjadi pintu peralihan bagi banyak kota kecil di Irak yang kemudian memilih bersikap netral atau menyerahkan diri tanpa perlawanan. Berarti, penduduk banyak wilayah merasakan bahwa pasukan Islam lebih tertib dan lebih adil dalam administrasi dibanding garnisun Persia yang sebelumnya memeras pajak dengan keras. Para ilmuwan Muslim juga menjelaskan bahwa kemenangan Danemark memberikan dampak psikologis besar terhadap kedua belah pihak. Bagi pasukan Islam, kemenangan ini mengukuhkan keyakinan bahwa misi mereka berada di jalur yang benar. Bagi Persia, kekalahan ini memperlihatkan retakan dalam struktur pertahanan mereka. Jenderal-jenderal Persia mulai saling menyalahkan, bangsawan saling mencurigai, dan strategi besar kekaisaran semakin kehilangan koordinasi. Banyak sejarawan Muslim menilai bahwa jika Persia saat itu berada dalam keadaan politik stabil, kemenangan Islam mungkin tidak akan berlangsung begitu cepat. Setelah Danemark, pasukan Islam bergerak menuju pertempuran berikutnya, dan kemenangan itu menjadi mata rantai awal jatuhnya satu demi satu wilayah kekaisaran Persia. Namun, ilmuwan Muslim tidak pernah menggambarkannya sebagai ekspansi yang mengandalkan kekuatan fisik semata. Mereka menekankan bahwa perubahan besar itu terjadi karena dua faktor. Pertama, pasukan Islam sangat disiplin, beretika perang, dan membawa keadilan. Kedua, rakyat di banyak wilayah Persia telah lama tercekik oleh sistem pajak dan kontrol ketat bangsawan. Ketika pasukan Islam datang, mereka melihat peluang untuk hidup di bawah pemerintahan yang lebih manusiawi. Para ahli sejarah Muslim memaknai bahwa Perang Danemark bukan sekadar salah satu titik di peta peperangan, tetapi laksana pintu yang ketika terbuka mengubah arah sejarah dua peradaban besar. Kemenangan pasukan kecil melawan pasukan besar bukan cerita keajaiban semata, melainkan buah dari perpaduan ketepatan strategi, disiplin prajurit, moralitas yang kokoh, dan runtuhnya struktur lama yang rapuh. Di lembah yang berdebu itu, kata para ilmuwan Muslim, sejarah seakan menuliskan kalimat pertama dari sebuah babak panjang yang kelak menutup era kekuasaan Sasanid dan membuka cakrawala baru bagi penduduk Irak dan Persia. Dalam analisis para ilmuwan Muslim, kelanjutan kisah setelah Danemark bergulir seperti arus sungai yang semakin deras menuju muaranya. Kemenangan itu menyuntikkan keyakinan baru kepada setiap prajurit dan menjadikan pasukan Islam lebih mudah membaca denyut wilayah Irak yang kala itu berada dalam kebimbangan antara melawan atau merapat. Di antara asap yang perlahan menghilang dari medan Danemark, para penulis sejarah mencatat suasana mental yang tumbuh di barisan Muslim. Mereka telah melihat bagaimana struktur raksasa Persia ternyata rapuh jika disentuh dengan strategi yang tepat, dan pemahaman itu mengubah cara mereka memandang fase-fase berikutnya. Tidak ada euforia berlebihan, tetapi ada ketenangan yang menandakan kedewasaan pasukan yang sudah terbiasa mengekang diri dari sikap gegabah. Menurut catatan para ahli, wilayah sekitar Danemark mulai menunjukkan perubahan sosial. Desa-desa
yang sebelumnya tunduk pada tekanan administrasi kekaisaran mendadak menemukan ruang bernapas. Penduduk lokal, terutama para petani yang terhimpit pajak berat, merasakan bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat kini mampu bergerak ke arah baru. Para ilmuwan Muslim sering menggambarkan masa ini sebagai permulaan dari terurainya jalinan kekuasaan lama. Mereka membahas bagaimana para tokoh masyarakat dengan cermat mengamati perilaku pasukan Islam, lalu membandingkannya dengan struktur pemerintahan Persia yang sejak lama berjalan di atas ketidakadilan sistemik. Sementara itu, Khalid bin Walid mengelola momentum dengan kecermatan seorang prajurit medan. Ia tidak membiarkan kemenangan itu menjadi beban moral berupa rasa puas, tetapi menggunakannya sebagai pijakan untuk memperluas pengaruh secara terukur. Ilmuwan Muslim menuturkan bahwa Khalid lebih sibuk membaca arah politik daerah daripada merayakan hasil pertempuran. Ia mengirim utusan ke berbagai titik untuk membuka jalur komunikasi dengan kepala suku, pemimpin kota kecil, dan kelompok-kelompok yang selama ini menjadi penyangga kekuasaan Persia. Tujuannya bukan sekadar memperluas wilayah, tetapi menuntun masyarakat lokal agar memahami bahwa kedatangan Islam membawa tata kelola baru yang lebih setara. Kekalahan Persia di Demak menimbulkan gelombang kegelisahan di pusat pemerintahan mereka. Banyak jenderal terkemuka kehilangan wibawa, dan sebagian bangsawan akhirnya mengunci diri dalam konflik internal yang menyita energi. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa akibat kekacauan itu, wilayah perbatasan menjadi semakin rentan. Garnisun-garnisun Persia yang tersebar di berbagai kota tidak lagi mendapat arahan jelas. Utusan dari ibu kota datang terlambat atau kadang saling bertentangan. Di tengah situasi itu, pasukan Islam melangkah dengan mantap dan menyesuaikan gerakan sesuai kondisi lokal. Mereka tidak selalu menghadapi peperangan terbuka. Banyak wilayah yang justru memilih untuk berdamai karena melihat arus besar kekalahan Persia di berbagai front. Setelah Demak, muncul pula perubahan pola komunikasi antar pasukan Muslim. Para komandan setempat mulai mempelajari gaya manuver yang dilakukan Khalid. Mereka mengamati bagaimana kemenangan di Demak tidak hanya tumbuh dari kekuatan fisik, tetapi dari kemampuan memahami titik lemah musuh dan memanfaatkan keretakan sosial yang sedang berlangsung di dalam kekaisaran. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa masa setelah Demak menjadi laboratorium tak langsung bagi para komandan Islam. Dari pengalaman itu, mereka belajar bahwa menaklukkan hati rakyat setempat bisa menghasilkan efek jangka panjang yang lebih kuat daripada sekadar menaklukkan garnisun militer. Pasukan Islam kemudian melakukan perjalanan ke wilayah lebih dalam dengan langkah yang dijaga ketat. Ats-Tsabari dan beberapa ulama sejarah menggambarkan bagaimana perjalanan ini dipenuhi interaksi antara prajurit dan penduduk yang baru pertama kali melihat pasukan dari Jazirah. Mereka menyaksikan cara pasukan Islam berdisiplin menjaga hak orang sipil. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa perilaku ini menciptakan kepercayaan yang sulit diperoleh lewat kekuatan senjata. Ketika rakyat merasa aman, mereka dengan mudah membuka pintu kota dan mengizinkan pemerintahan baru masuk tanpa perlawanan berarti. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, pasca Demak juga menjadi masa penguatan struktur militer Islam. Mereka meningkatkan koordinasi, memperbaiki pembagian tugas, dan mempelajari kembali celah-celah yang hampir membuat formasi goyah dalam pertempuran sebelumnya. Proses pembelajaran ini membuat pasukan semakin matang menghadapi benturan berikutnya. Tidak ada satupun ilmuwan Muslim yang menggambarkan pasukan Islam sebagai kekuatan yang kebal salah. Mereka justru menulis bahwa kemenangan lahir dari kemampuan memperbaiki diri setiap kali badai berlalu. Sebagian besar ilmuwan Muslim menekankan bahwa fase setelah Demak menandai hadirnya kepercayaan rakyat Irak terhadap nilai-nilai pemerintahan Islam. Banyak penduduk mulai memahami bahwa pasukan ini bukan sekadar kekuatan baru yang ingin menguasai tanah, melainkan pembawa hukum yang menempatkan manusia secara lebih terhormat. Dalam berbagai manuskrip disebutkan bahwa hubungan antara penduduk dan pasukan Islam berjalan lebih luwes dibanding hubungan mereka
dengan pejabat Persia sebelumnya. Kebijakan ekonomi yang lebih ringan, keamanan yang terjaga, dan sikap adil terhadap penduduk non-Arab membuat berita tentang mereka menyebar cepat ke berbagai kota. Para ahli kemudian menyoroti dampak jangka jauh yang bermula dari kemenangan kecil namun signifikan di Nemark. Banyak kota menjadi terbuka untuk berdialog, sementara sebagian garnisun Persia mulai ragu mempertahankan wilayah yang terasa tidak lagi aman. Keputusan mereka untuk mundur memberikan peluang kepada pasukan Islam untuk bergerak lebih jauh tanpa menguras tenaga. Kemajuan ini berjalan seperti matahari yang merayap tanpa suara namun pasti. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, kemenangan semacam ini lebih berarti daripada kemenangan berdarah yang menghabiskan banyak nyawa. Ketika pasukan Islam akhirnya melanjutkan penaklukan ke wilayah yang lebih besar, para ilmuwan Muslim sering menggambarkan Nemark sebagai titik yang membentuk mentalitas baru. Mereka menilai bahwa kemenangan itu mengikis rasa gentar terhadap nama besar Persia yang selama berabad-abad menghantui wilayah Arab. Dengan hilangnya bayangan itu, pasukan Islam memasuki fase sejarah yang lebih luas. Mereka tidak lagi terpaku pada reputasi lawan, tetapi berfokus pada strategi dan nilai-nilai yang mereka bawa. Dari situlah lahir perjalanan menuju pertempuran besar berikutnya yang kelak mengubah peta politik Timur. Dalam kesimpulan para ilmuwan Muslim, kelanjutan kisah setelah Nemark melukiskan proses perubahan yang tidak terjadi dalam semalam. Ia tumbuh dari interaksi antara kemenangan di medan, perubahan sosial di wilayah taklukan, dan runtuhnya tatanan lama yang tidak mampu menahan gelombang sejarah. Nemark bukan sekadar kemenangan pasukan kecil terhadap pasukan besar, tetapi batu pertama yang membangun jalan panjang menuju keruntuhan kekaisaran Persia. Dari lembah sunyi itu, lahirlah masa baru bagi Irak dan wilayah sekitarnya, masa yang dirasakan penduduk sebagai angin baru yang datang membawa keadilan, ketertiban, dan harapan yang tidak pernah mereka temukan di bawah kekuasaan sebelumnya.